tolong dijawab ya. Sang Buddha setelah mengalami nirvana terbebas nggak? Terbebas. Mengalami duka apa? Fisik. Dan terbebas dari duka apa? Secara fisik Tilakana kena. Duka fisik, jasmani kena, sakit tua masih. Kenapa? Karena dia kondisi. Karena ini terdiri dari apa? Perpaduan apa kalau kita banyak? Rupa ini terdiri apa, Ma? Materi. Tidak terkena duka apa? Duka batin. Atau singkat dalam hukum kebenaran mutlak duka yang mana? Yang IKM. Hah? Pada 4 kebenaran. Dia terbebas, tapi secara Tuhan dia bukan. Jadi ini ya, kalau secara batin materi Sang Buddha, kalau materinya Sang Buddha apa sih? Kalau materinya dari Sang Buddha apa? Mana? Mau kagak mau dia terkena hukum duka. Tapi batinnya kena duka enggak? Sang Buddha? Beda lagi. Itu batin. Nama, nah iya. Tapi badannya, rupanya yang terdiri dari perpaduan kena duka. Sakit enggak? Sang Buddha bisa sakit enggak? Kalau sakit bisa buka sutanya. Tolong dibedakan ya. Beda. Duka dalam tilakana dengan duka di 4 kebenaran. Iya. Hati-hati ini. Bukan perasaan yang main di dalam tilakana ini. Bukan jenis perasaan. Menerangkan. Memang suatu corak inherent yang dimiliki. Api sifatnya panas. Memang api itu sendiri panas. Seperti es dingin. Ya udah memang wataknya ini. Itu memang yang terkandung di terdapat dalam corak itu. Nah, yang berkondisi coraknya apa? Sangkata, anicca, dukkha, dan Sang Buddha nggak bisa tolak, nggak bisa terbebas dari itu. Selama dia masih berkondisi. Ini perenungan ya Pak. Renungan. Ini perenungan. Dalam. Cuman Bapak mesti bedakan adanya panggil duka. Pakai kebenaran mulia itu tentang manusia, tentang makhluk. Ya, Oh, Sang Buddha ceritakan di sini makhluk dan materi. Hukumnya lebih luas, mencakup Ya. kalau Sang Buddha saat sudah nibbana, mengalami realisasi nibbana, secara fisik kan mengalami anicca dukkha anatta, secara batin juga sama. Batin juga Dua-duanya kena. kena. Ya. Sang Buddha duka secara tilakana, ini dukanya kena, batin dan jasmani kena. secara tilakana dua-duanya kena, Kena. batin jasmani. Batin Sang Buddha berubah juga. Bukan berubah maksudnya terkena proses. Tapi kita kena prosesnya mengandung loba dosa moha. Kalau Sang Buddha itu kiriya, fungsional. Tapi dia berproses juga, timbul, berlangsung, padam, tapi fungsional terus. Itu. Tapi dia kalau nggak berproses dia kagak hidup Sang Buddha. Kan nggak bisa memberikan nama ke kita. Setelah Sang Buddha parinibbana, wafat, fisik mengalami ke arah padaman saja. Selesai. Tidak ada mengalami lagi proses pembentukan kembali dari jasmani. Dan batin beliau pun padam, Tidak membentuk lagi. Nah, maka kan saya tanya, apakah agama Buddha mengenal anatta ini suatu konsep atau suatu paham yang mengandung pemusnahan diri? Gimana? Apa bedanya pemusnahan diri dengan ini? Dengan merealisasi parinibbana ini? Kalau pemusnahan nihilisme dong maksudnya. Ya, bagaimana? Saya bingung nih. Jadi apa? Kalau nibbana pencapaian kali ya. Kalau pemusnahan itu kan menghancurkan secara fisik gitu kan yang terlihat biasanya. Tapi kalau kita secara konsep agama Buddha itu nibbana itu bukan penghancuran walaupun kelihatannya dia tidak ada, tapi itu suatu pencapaian gitu loh. Pencapaian secara konsep ya masih ya. Pencapaian sesuatu yang harus kita raih, kita pelajari, kita dalami di luar, maksudnya di atas nalar dan logika kalau menurut saya direalisasi gitu. Berarti yang mengalami. Jadi Kita sepakat agama Buddha ini pemusnahan diri bukan? Bukan. Ya, iya, bukan pemusnahan diri. Contohnya begini. Kalau namanya proses tadi gimana? timbul berlangsung. Timbul, langsung padam, timbul, langsung padam. Ya, terus, ya kan? Nah, suatu saat padam, terhenti.
Tidak menimbulkan proses baru. Tidak, ingat ya, kata tidak timbul nih, bukan hilang. Tidak mengkondisikan proses timbul berlangsung padam lagi. Terhenti di sini, tak sudah padam. Musnah enggak? Penghancuran diri enggak? Apa yang dinamakan penghancuran diri begitu proses timbul berlangsung padam di sini dihancurkan. Saya padam. Nggak bisa. Proses itu nggak bisa dihancurkan. Bahkan agama Buddha, Einstein benar, energi itu nggak bisa dicipta, nggak bisa dimusnahkan. Tapi ada. Tapi ada. Ya, bahkan Einstein benar, agama yang bisa mengikuti pengetahuan agama Buddha. Karena hanya proses, bagaimana sampai proses ini padam terhenti, tidak menimbulkan kondisi yang diceritakan apa yang berproses memang tidak timbul, ya. Kalau tidak timbul ada tenggelamnya enggak? Kalau tidak timbul dia tidak kalau dia timbul pasti berlangsung pasti ada. Jadi saya setuju dengan paham bapak-bapak ibu, agama Buddha itu bukan pemusnahan. Kalau musnah bu, kalau musnah ini hilang gitu, ya, hancur. Padam. Kagak padam. Kalau padam mah api, kalau padam gimana? Ya udah padam. Bukan musnah kan? Ya padam kagak nyala lagi. Begitu. Kita ini maksudnya jadi supaya kita memadamkan apa yang kita padamkan. Loba dosa mau tidak timbul lagi loba dosa mau kan cuma itu saja. Ya. Tapi Pak, proses pemusnahan diri itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak ada. Ya. Kalau pemusnahan diri, jadi sang Buddha itu dia bisa musnahkan diri dia kagak. Jadi ya masih dosa. Buktinya apa? Sang Buddha Waktu proses ini berlangsung, timbul berlangsung padam, dekat. Masih ada dosanya. Nah, ada nggak yang proses bisa dekat begitu? Memusnahkan dirinya. ini mau pokoknya terhentinya, padamnya loba dosa selesai. Sebab setiap timbul kalau kita masih berkondisi, ini timbul loba dosa moha nih. Tuh. Ini pasti timbul loba dosa moha. Berdasarkan pengawasan dengan tilakana, yang bagi dosa itu apa? Bukan apa-apa, yang bagi dosa apa? Akhirnya dia mengerti, terhenti ini. Padam, artinya kagak timbul lagi. Kalau udah sekarang sang Buddha saya tanya, kalau sang Buddha misalnya kalau ajaran kita ini musnah, sang Buddha berarti begitu dia stop, loba dosa-nya mati atau dia bunuh diri dah. Buat apa gua hidup? Masih hidup berapa tahun sang Buddha? 45 tahun dia masih hidup. Dalam keadaan pikirannya berproses enggak? Berproses, tapi tidak proses pikiran timbul langsung pandang ini kiriya tidak menimbulkan loba dosa moha itu. Apa musnah? Kalau musnah waktu begitu dia beres nggak punya loba dosa moha, sang Buddha terus mati, kata kan? Akan Langsung terus. Menganjurkan pada siswa-siswanya jangan sekali-kali menganjurkan diri salah. Kalau menyelesaikan pada masalah dia harus diperiksa masalahnya apa, kenapa terjadi masalah itu harus, karena nggak bisa diajukan ya. Nah ini pemikiran Buddhis ya. Kalau konsep misalnya ada orang yang berpikir setelah mati nggak ada apa-apa lagi termasuk pemusnahan diri. Enggak, itu macam pandangan salah. Ya, itu tidak wadah artinya. Ya. Jadi dia boleh berbuat semaunya dia hidup. Kalau dia kagak rasa mau berbuat jahat, mau bunuh nggak apa-apa, mati tuh gua kagak tahu kemana. Kalau betul, kalau dia berlangsung, nah begitu dia lahir dengan cacat tubuh, kagak bisa ini, kagak bisa itu, ya. Megang kagak bisa, mata buta, tapi pikiran ada, menderita enggak? Dia nggak tahu kalau itu. Maka dari itu sang Buddha orang yang berpandangan salah, yang pengertian yang nggak benar, dia nggak ngerti bahwa ada yang lalu dan yang akan datang. Dia mesti tahu dua-duanya. Bahwa kita sekarang hasil yang lalu, bahwa sekarang ini menentukan yang akan itu. Tapi sang Buddha nggak pernah menjelaskan, gua sekarang, saya gimana sekarang? Sekarang yang dipikirkan, kenapa nggak dipikirkan? Yang apa? Yang sekarang ini yang apa? Yang nyata, yang benar yang kita alami. Hasil yang kita alami itu kan hasil yang lalu. Nah sekarang yang kita alami apa?
tentu ada hubungan dengan yang mau gimana yang akan datang. Hidup kaya, lahir, cantik, pinter. Ya, apalagi saya memohon kalau laki-laki bisa bantu ngajar dhamma, agak susah saya. Jakarta banyak yang ngajar. Lalu ini kan mesti saya ke sini. Nah, itu kalau bisa itu udah satu tanaman. Itu kalau kita ucapkan wadah itu gua hidup cuma sekali. Kan orang punya pandangan itu mau mabuk boleh, mau bunuh boleh, nggak ada hasil apa-apa. Tapi kalau kita mengerti, tunggu dulu, apa yang saya perbuat ini persiapannya untuk yang akan datang. Nah itu kalau kita diajar, bukan tiba-tiba saya sekarang kaya, ada yang persen ya kita kaya. Kalau kita kaya, kita makmur, kita jaya secara Buddhis, ada yang persennya nggak? Yang persen siapa? Diri kita sendiri. Itu tanaman kita sendiri. Kalau kita yang nanam, hasilnya siapa yang terima? Nah, kita. Karena udah enak hasilnya. Terserah mau makan sendiri, makan nasi basi. Ya. Kalau kita tanam lagi buat yang akan ajarannya udah ini kan? Ya. Kan tadi dibilang anak-anak. Tapi kenapa lalu menjelaskan konsep harus pakai ata ya? Misalnya kayak di aku adalah pewaris karma aku sendiri. Aku adalah apa bla 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 tuh yang ada aku kan, sedangkan di sini aja anak kenapa jelaskannya harus kamu pakai itu ada tambahan lagi. Saya tanya jarak daposi jarang anak Tito tahu nggak? aku akan mencerita kematian. Adanya di mana itu anak Tito? Ini anak Tito. Jadi kalau kemarin perhatikan kita mau bicaranya hakikat atau konsep. Kalau konsep Ya ada. Mewarisi, ya betul. Aku mewarisi karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri secara konsep. Tapi secara paramata hakikat Apa adanya memang begitu. proses usaha perbuatan baik inilah yang menjadi pelindung, yang menjadi terlahir baik atau buruk ya kan, dikatakan baik atau buruk itulah yang diwarisi. Hanya proses inilah yang saya warisi, betul nggak? Kita udah berapa lama ini mengalami mewarisi proses ini timbul langsung padam? Pengennya apa? Pengen padam. Tapi lo pada sama pengennya terus. Kalau bisa pengen kaya, udah bosan kaya belum? Belum. Kenapa nggak bosan kaya? Kenapa nggak bosan kaya? Belum ngalamin. Hah? Malah kita masih begitu kita pengen kaya, tanda apa tuh? ada lahir. Udah nanti dah. Lagi terus berapa ribu? Ya ini kita dapat. Nah, yang pakai anatalakana ini, kalau kita berbicara tentang makhluk, itu baru betul tentang aku, ya. Nah, ini ada yang kata begini, ya. Bukan bukan aku, ini penting juga. Bukan di nah, ya. Ini soal anatta. Ini ada. Ya. Sekarang saya memberikan, kalau ada milikku berarti ada apa? Ada A. Nah, saya tanya. Kita ini terdiri dari apa? Kanca. Kalau pancakanda ada apa? Ru. Ada apa lagi? B. Pencerapan ya, atau inyekan nggak boleh. Misalnya, terus kita ada apa? Sam.
Ada juga bin. Ya, ini nggak bisa dipisah. Bisa kita pisah nggak? Bisa nggak kita pisah? Bisa nggak cuma ada ininya, nggak ada ini? Kita ada di sini. Bisa nggak? Mau ada badan nggak punya batin. Bisa nggak? Ini artinya batin dan jasmani. Sekarang saya tanya. Rupa terkena perubahan kan? Kenapa rupa terkena perubahan? Karena perpaduan dari apa? Unsur apa? Unsur padat, unsur padat, unsur angin, unsur air, dan unsur gerak. Ya. Jadi nggak bisa kita pertahankan kan? Berarti bisa nggak kita miliki? Masuk rupa kita mudah terus cakep terus bisa nggak? Ya, tidak bisa kita miliki. Nah, sekarang juga mengenai wedana. Wedana itu ada berapa? Ada 3. Apa? Perasaan menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, dan perasaan bisa nggak kita lagi senang kita pertahankan? Aku milik gua ini senang. Saya pertahankan terus milik kita senang. Bisa nggak? Hah? Perasaan kita bisa? Nggak bisa kan? Nah, jadi kita nggak bisa miliki. Ya. Misalnya ingatan bisa kita miliki. Kenapa kalau kita bisa miliki? Apa yang dipelajarin sekarang terus saya dijawab nih minggu yang lalu. Karena kita sanya kita itu anatta, anicca, anatta, dan juga duka. Karena nggak bisa miliki kita kesel nggak? Nah ya, jadi berarti kita tidak bisa nih. Nah sekarang kalau sangkara, tadi saya benci, sekarang jadi saya sayang misalnya. Kemana tuh bencinya? Harusnya kalau kita tadi benci, kalau kita bisa miliki, bencinya kita pegangin, jangan pergi. Tapi tiba-tiba ada, karena berkondisi perpaduan terjadi satu perubahan, terjadi semua perubahan kan. Dari benci bisa jadi apa? Oh sebenarnya dia dulu kagak begitu, waktunya tujuan baik, timbul sayang kan. Jadi berarti kemana bencinya? Ini yang buruknya, kalau kita pertahankan yang buruk juga. Nggak bisa kita miliki, nggak bisa kita kuasai, nggak bisa kita atur. Hei, macam perasaan kagak boleh berubah, nggak bisa. Karena dia sifatnya sebenarnya terkena proses mau nggak mau, terkena yang dikata nggak bisa kita pertahankan, nggak bisa kita miliki. Itu anatta. Memang prosesnya anicca, perubahan ini tidak bisa kita nggak bisa kita atur. Itu ya, jadi ini tidak bisa kita miliki. Sekarang bentuk-bentuk mental, benci, senang, cinta, kasih kan berubah terus kan, nggak selamanya sama. Apa yang kita alami bisa kita pertahankan. Nah ini juga bukan milik, jadi juga nggak bisa kita miliki. Apalagi vinyana, kesadaran melihat atau mendengar sama nggak? Objek hanya udah beda. Nih kita duduk nih, ngelihat saya, ntar ngelihat orang yang nanya semua, udah kagak pernah sama setiap saat. Per momen, 1/10 maka 27 kecepatannya itu. Cepat sekali. Jadi ini nggak bisa kita miliki juga. Maksudnya tidak bisa miliki, kalau ada satu yang kita bisa perintah. Kalau kita bisa miliki, kita bisa perintah. Ya, hei, perasaan, jangan berubah, saya ingin seperti ini. Dapat kita miliki, itu namanya. Nah, tata milik ini artinya tidak bisa kita kuasai. Itu salah satu, ya, apa karena milikku ini ada hubungan dengan makhluk, jadi kita berbicara tentang makhluk sekarang, bukan materi ini Pak. Kalau rupa, ini terkena dua nih, ya. Kalau rupa, kalau buat makhluk lahir tua sakit mati memang udah watak dari badan kita seperti itu. Kalau barang yang kita miliki ini, ya, dia punya watak duka enggak? Wataknya duka, wataknya juga anicca, wataknya juga tanpa insubstansial, kalau dipanggilnya benar-benar orang Inggris. Kalau bahasa ininya keren, insubstansial berarti tidak bisa bertahan dia. Itu wataknya. Ya, bisa terima itu. Nah, dalam milikku,
Ya, ini jadi tidak bisa kita miliki berarti kita tidak bisa memilih. Bukan milikku. Badan ini milikku bukan. Kalau milikku sekarang ini apa yang akan datang harus sama, nggak bisa. Setiap saat berubah. Kalau ada milikku akibatnya bagaimana? Saya tanya. Aku mau dilahirkan kalau memang udah bodoh, kan merasa itu bodoh, kebodohan itu milik kita. Bisa nggak kita terbebas? Bisa. Hah? Bisa nggak? Karena apa? Karena kebodohan ini kita anggap sebagai kuasa kita, milik kita, nggak bisa berubah. Ya, Sang Buddha menunjuk ke arah mau mengantar kita bahwa ini hanya satu proses saja. Sebenarnya anak itu satu proses saja, hanya proses, kita bilang. Ya. Dan begitu pun badan kita, ini bukan milikku, nggak bisa kita miliki. Bacakan dah ini, ya, itu maksudnya. Kalau kita lihat batin juga, dia setiap saat terjadi perubahan, nggak bisa bertahan, ini pun tidak bisa bertahan. Itu maksudnya tanda milikku itu tidak bisa dipertahankan. Itu anatta juga, masuk anatta, nggak bisa dipertahankan. Gimana sejauh ini, yang ini dulu, yang satu ini dulu. Masih ada pertanyaan? Bisa nggak diterima akalnya? Nah, silakan. Kalau pertanyaan, nah ini salah satu tanpa milikku ini. Kita ambil dari Pancakanda, karena itu kita berbicara tentang makhluk yang di sini. Ya, jadi nggak ada perasaan yang kita bisa miliki, ya, nggak ada sanya yang kita bisa miliki, nggak ada juga bentuk-bentuk pikiran kita yang jahat, yang buruk yang kita bisa pertahankan, nggak bisa. Ya, ini kita ambil dari Pancakanda. Jadi kalau kita lihat ini rupa, wedana, sanya, sangkara, dan minyak terkena berapa? Lakana? 3 lakana. Ya. Tapi dalam hal milik ini di sini khusus mengenai soal pemilikan makhluk ini. Nggak ada. Kalau jadi sebenarnya kita sama materi juga sama, semuanya ada di sini. Di semesta ini kagak ada yang kita bisa miliki, materi pun tidak bisa bertahan. Itu maksudnya. Silahkan tanya. Ada masukan Pak Bong? Udah gila aja Pak Bong, dia udah cuma 6:30. Supaya cepat dia udah gila aja. Nah ini kita bisa miliki, ini salah satunya. Ya, itu. Dan kalau ini rupa, kalau namanya diriku berarti ada apa? Diri ini pemilik, kita memiliki kan? Itu ada hubungannya, diriku ini ada hubungan dengan kepemilikan. Ya, jadi diriku yang panggil diriku yang mana sih? Sama nggak bapak diri bapak yang tadi sama sekarang, sama nggak? Sebelum belajar, sekarang sudah belajar. Oh, udah tahu. Bisa nggak disuruh mundur lagi? Kan suruh pura-pura bodoh aja ke belakang, nggak bisa kan? Nah, itulah yang dipanggil anak. Diriku ini yang tadi sama sekarang pasti terjadi perubahan, tidak pernah sama. Itu maksudnya. Kan? Nah, ini nanti lama-lama kalau tidak pernah sama, nanti membawa ke pengetahuan kita. Nah, pengetahuan ini yang kita butuhkan. Nyana ini. Itu nanti mulai prosesnya kalau udah terakhir dari di meditasi itu terlihat nyana-nyana ada berubah. Oh, diri kita ini hanya satu proses. Nah, ini tadi kita udah jelaskan, saya udah jelaskan yang ini. Dua ini saya jelaskan. Mari kita tanya jawab dulu, barangkali ada yang masih bingung dengan yang ini. Sebab ini nanti kita harus diterangkan lagi. Karena itu juga tanpa aku, juga bukan milikku, juga bukan diriku. Ini sama, tapi dalam cara penerapannya ini melihatnya dari sudut pandang yang mana. Ya, yang ini ya kalau yang bukan milikku dan diriku itu mudah sekali. Ya, seorang Sotapanna, ini ya, saya katakan. Seorang Sotapanna, dia udah melihat di mana belum? Udah merasakan kebebasan belum? Kita tahu udah ada kebebasan. Tahu, dia ini udah nggak ada. Ya, ini dipanggil Sakaya Ditti, udah tidak ada Sakaya Dittinya, merasa ini diriku udah nggak ada.
seorang sotapanah. Ya, merasa ini milikku juga sudah tidak ada. Seorang tingkat kesucian tingkat pertama. Dia betul udah masuk kesucian. Tapi ini masih ada nggak? Tidak ada. Itu sudah sebagai konsep. Sebagai konsep. Dia masih ada. Selama masih ada aku, selama masih ada. Di sini akunya kira-kira contohnya apa? Salah satu ada dalam 10 samyojana, dalam 10 rintangan ada satu yang bisa membuktikan dia masih punya aku, masih punya pandangan konsep aku. Apa? Hah? Mana? Kesombongan, membeda-bedakan. Kan dia udah jelek-jelek juga, udah sakadagami. Ya. Atau dia kan lebih pintar dari saya. Bila kita terima dia lebih pintar dari saya, kita terima ya. Oh, dia mah sama saya. Udah jauh kayak itu pengertiannya. Kalau kita lihat sebagai apa? Kalau kita ngomong yang halus lemah lembut, kan kita agak muda paling demen lemah lembut kan? Waduh, dia rendah hati. Ya, mau saya terima dia lebih pintar. Hari lu cuma baru tahu sebegitu ada. Apa sih yang bisa? Padahal dia, tapi kalau ngomong bisa, oh iya ini dari saya. Itu sebenarnya tanda aku. Kagak bisa hilang. Seorang sakadagami, seorang anagami tidak nggak? Masih ada kesombongan nggak? Seorang anagami kalau kita ngomong berdua nih, saya rasa Bante salah ini. Dia bisa terima. Ya itu dan namanya yang salah. Coba sekarang seorang sakadagami lagi ngajar begini, Bante yang salah, marah dia karena masih memiliki konsep ada mananya, ada kesombongannya. Kemudian paling bahaya maka itu kalau kita belajar dhamma merasa kita paling hebat, itu jangan. Kalau udah belajar ini dong, baru belajar segitu bahaya buat kita, susah kita majunya, percaya. Kalau saya ngajar, kamu digempur bisa salah, bukti salah, mati saya nggak bisa ngajar nantinya. Nanti ya, kita di sini belajar dan ngajar. Kalau bapak bilang kata saya masih belum ngerti, otak saya mikir ya tuh, gimana nih caranya supaya dia mengerti? Belajar nggak saya? Kalau saya lagi ajar, bapak lagi ngomong misalnya gini, iya benar juga ya, belajar nggak? Kita ini belajar sama-sama. Nah, kalau itu bisa kita terus kembangkan, ini kita agak lemah. Kalau kita nggak merasa kita paling hebat, ya. Oh, lu yang di sini, mah dasar. Banyak loh. Saya pernah lihat ada orang datang, Pak, ini belajar apa di sini? Saya kata, oh, Pak, kita belajar cuma dhamma dasar. Oh, saya mau belajar di sana, Pak. Di apa nggak tahu ya? Itu mau hebat itu. Nggak dia lihat di sini. Ya. Jangan sebut abhidhamma itu hak seseorang ya. Tapi memang ada pelajaran yang lebih maju, ada ini. Kalau kita kan ngajar dasar, ya saya belum terserah. Ngajarin kita jangan dasar. Ya. Terus itu mana paling bahaya? Membeda-bedakan dia lebih pintar, kita lebih bodoh, itu yang paling bahaya. Kita nggak ngerti anatta. Bahaya buat kita untuk maju. Apalagi ini pelajaran bukan pelajaran sekolahan. Ya. Ini bukan pelajaran sekolahan loh, Bu. Ini toh pelajaran mengenai pengertian itu. Ya, nah aku ini banyak nih ngumpet di kita yang bikin kita jadi sulit ini, ya. Kalau dia ini kan bukan saya punya, saya punya juga, diri saya juga bukan saya punya, bisa kan? Kalau udah barang hilang, udah yang bukan saya punya, itu juga saya juga bisa sakit, bisa nggak bisa saya kuasai, bisa itu bukan milikku, ya bukan milikku. Kita bilang diriku, ya apa sih yang lu banggain dari diri kita? Kita nggak masih belajar. Masih diriku, ini bisa nih, sotapanah udah kuat ini ya, penghapusan, pengikisannya ini yang paling susah, bukan aku. Karena apa? Konsep yang masih halus sangat konsep, yaitu makanya yang paling susah itu kilesa yang paling halus, yaitu mana? Kesombongan. Hati-hati. Nah ini nanti kalau udah memasuki tahap realisasi 100% dari nibbana,
bahwa dia udah terbebas 100% dari loba dosa moha, saat itu dia udah betul-betul mempunyai objek nibbana, nah itulah baru ininya habis arahat sama samudra jalan betul apa adanya. Karena dia saat itu proses pikirannya sudah menjadi kiriya fungsional apa adanya. Saya memberi kalau ingin puji. Saya misalnya berbuat kebaikan juga bukan ingin puji, memang apa adanya. Kiriya fungsional. Fungsi saya membantu orang. Mau kamu senang, mau tidak senang, begini aja. Nah itu kalau udah mulai memasuki aku, kita belum bisa. Ini tapi tingkat anagami ini masih ada rasanya. Tapi nanti sudah anagami sudah selesai, dan udah masuk jana yang tertinggi, hapus sama sekali, baru dinyatakan. Itulah arahat. Nah yang tadi kita lengkapi sekarang sudah memasuki yang terakhir. Ya silakan, kalau masih bingung silakan tanya. Jadi bukan milikku, bukan aku dan bukan di. Ini kita bisa diskusikan. Ya silakan. Ada pertanyaan, bisa tanya. Ya silakan. Yang kedua dan ketiga bukan aku dan bukan diriku, itu sama. Bedanya apa? Kelihatannya sama. Bukan diriku ini kalau dia misalnya terkena terkena luka entah apa, oh ini cuma hanya proses. Itu ini, aduh diriku ini yang saya sayangi bukan. Dia sebagai satu kesatuan dia udah tahu bahwa saya terdiri dari ini saja perpaduan. Ya. Perpaduan ini kita bisa lihat kalau saya merasa tidak senang, anatta, anicca. Berarti kalau dia udah ngalamin yang tengah, bukan aku, 1, 3 itu otomatis seperti itu. Ini bukan otomatis, kalau dia udah ngerti ini orang udah kagak ada sebelumnya juga. Itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Orang yang memahami dirinya anatta, dia tahu bukan diriku, bukan aku, bukan diriku. Nah, aku di sini cenderung ke arah atta. Ada sesuatu yang kekal, berada terus. Oh, di bahasa saya kekal, yang ini yang kali ini sudah saya, si Alek, Pak Benyamin, Pak Indra. Itu kan, Pak Indra jelek, marah. Karena ada apa? Ada akunya yang dipertahankan. Ada sesuatu konsep yang dia pegang sebagai sebagai hegemoni dia. Ini sebetulnya Sang Buddha mengajarkan kita ini konsep anatta ini bagaimana kita mengurangi kemelekatan kita terhadap konsep. Sebutan ini saya, ini aku, ini dia, kamu. Itu bagaimana kita nanti melihat bagaimana adanya yang susah. Ya, pernah nonton ini enggak? Tai Chi Master yang Jet Li. Pernah kan? Pernah nonton ya? benar bagus. Harusnya Pak Yusmin setel Tai Chi Master di sini. Nah di Tai Chi Master itu dikatakan waktu Jet Li menghadapi musuh sama gurunya Pio Sampong nih kakeknya, saya kasih jurus kan, terus setelah itu tanya, sudah lupa belum? Belum, masih ingat. Masih ada apa? Kata si Jet Li-nya. Terus ajarin lagi, ulang lagi, tanya lagi, udah ingat belum? Udah nggak ingat apa-apa. Nah saat begitu nggak ingat apa-apa, jurus Tai Chi-nya bergerak sendiri, alami. Itu yang terakhir apa adanya. Nah itu bagaimana kita berperilaku ini jangan sampai suatu kemelekatan terhadap konsep ini saya, ini aku, ini perempuan, ini laki. Nggak ada. Ini hanya kepaduan proses yang berproses. Nggak ada Sang Buddha utama yang mengalami nibbana. Nggak ada. Yang ada cuma apa? Tunduk. Tidak ada yang Sang Buddha yang mengalami nibbana, kagak ada Pak Bung yang mengalami nibbana, yang ada hanya apa? Proses pengalaman itu sendiri. Nah itu kita memahami ini bertahap, bisa sekaligus langsung saya anatta apa
terus ke Bante, nama lupa mengundang Pak Rita, Bante ngambil, emang ngambil itu, menggaris di ketok. Ibu, kenapa kamu nama Pak? Siapa ini yang mengundang saya? Ketok ya. Hati ya, kita tetap butuh konsep sebutan. Pak Bante, Alex undang. Nah, itu kan hanya konsep, tapi sebetulnya kan ada proses kan. Lalu proses, tapi dalam benak kita ini artinya Pancakanda lagi ngundang Pancakanda lagi, Pak Bante Pancakanda juga. Tapi kalau kita ngomong kan kita kan Pancakanda Bante, sama saya kan kagak. Ya, jadi saya ngundang Bante secara konsep. Kita ini kebanyakan mengatakan di sini ya di samping yang Panyati, ya yang dipanggil apa? Yang dipanggil Paramata sama Panyati, itu kita harus jelas sekali. Ini lu ngomong apa sih? Lihat, kalau lu punya ya betul, secara konsep memang ini kamu punya. Hakikat, ini kita punya kan? Nah itu, kalau Paramata secara hakikat, kalau konsep secara batasan-batasan kita. Nah, Sang Buddha ini mengajarkan kita setahap demi tahap dari konsep memasuki hak itu, melihat sebagaimana apa adanya. Nah, tugas kita tuh bagaimana mengurangi kemelekatan ini. Contoh cerita, saya pakai ini Pak Hendri ya. Misalnya Pak Hendri ini jalan, kesandung, injak kaki Pak Hendra malah dasar mata kamu sebiji besar biji kancing ya. Marah nggak? Nggak marah kan? Ada apanya tuh? Kita marah. Suatu kali jalan lagi, Pak Hendri sama saya kesandung lagi kaki Pak Hendra. Pak Hendra malah dasar ini orang matanya sebesar biji kancing ya. Di depan saya lebih marah nggak? Saya kagak marah. Lebih marah. Kalau depan muridnya dimarahin. Suatu saat jalan lagi sama saya, pinjam lagi pakai Pak Indra. Tapi bukan Pak Indra yang bilang matanya sedikit kancing, tapi pembantunya. Gimana? Oh, gimana? Semakin kuat kemelekatan terhadap aku, saya, nah, itulah menimbulkan suatu pendidikan yang besar, kuat. Jangan Sang Buddha katakan, gak ada segala sesuatu itu tanpa ini bagaimana kita berlatih mengurangi kemelekatan kita terhadap segala bentuk konsep-konsep ya, saya dibenci, itu kita harus waspada ya. Ya, jadi kita sebenarnya maksudnya ada kata mana aku itu ada hubungan dengan mana ya, kesombongan, membeda-bedakan, ini paling bahaya. Ada yang kekal Ya, itu mana itu kesombongan tapi yang halus sekali. Ya, yang halus sekali itu. Kita bisa toleransi. Kita bisa ketemu nih paham yang lain atau orang yang lain. Terus itu oh dia mau ngajar. Dia begitu pandangannya masih ada yang belum. Nanti kan? Oh, gua beda dong. Apa? Ada apa? Hati-hati. Itu kita yang harus menyadarinya, bukannya berarti kita harus jadi. Kita harus menyadari. Itu. Ini dalam harusnya sampai sejauh itu. Mana itu sulit sekali. Ini yang paling sulit sekali dalam 10 belenggu ini yang paling sulit. Hanya waktu memasuki proses tahap ya. Menjadi bijak, dari kan ada bijak kan? Dari awija menjadi bijak, baru ini habis. Sangat sulit sekali. Tapi kita harus mengerti itu yang sulit memangnya. Ya, jadi kita nanti bisa melihat kehidupan ini nggak apa. Nah, nanti kalau mengenai soal yang Bapak belakang bilang materi, itu nanti kita mesti lihat, ya, mesti diawasi setiap materi apa yang kita punya, ya. Nah, itu kita mesti lihat nanti. Bisa dijawab materi itu juga. Materi itu sendiri bisa memiliki materi itu enggak? Prosesnya. Nih, si meja bisa nggak memiliki prosesnya? Yang Ibu bilang sekarang. Bisa nggak? Apapun di semesta ini tidak ada satu yang kita bisa pertahankan prosesnya.
nggak bisa. Hanya sekedar memperpanjang hidup bisa. Kayak kita pengen panjang ya, hidup good, terus sakit itu. Tapi sakitnya itu bisa nggak kita apa sebagai proses kita halangi? Nggak bisa. Maka itu kita Sang Buddha itu kasih kita satu perenungan bagi apalagi para biku, ya. Cara damohi, jarang anati, toh anak itu artinya apa? Oh, artinya nggak bisa kita pertahankan. Bisa nggak tua kita pertahankan? Itu harus kita renungkan dari situ nanti kita bisa berkembang. Maka itu kalau itu untuk para biku sebenarnya. Ya, abimha itu untuk para biku. Supaya dia mengenal hidup ini satu proses saja yang ada bisa kita pertahankan. Itu maksudnya. Itu pun sama apa yang kita terima hasil ini hasil perbuatan kita. Kita nggak bisa salahkan, ini hanya proses. Itu misalnya. Ya. Ya, silakan. Masih ada 5 menit. Silakan yang mau saya bertanya. Aku udah hebat, tapi udah pada anata, ini hanya proses saja gitu. Ya. Jadi ke Bapak ini bisa ya, tentang materi Bapak udah bisa terima ya. Hanya watak itu stop dia sendiri. Jadi yang penting dalam lakana itu difokuskan pada lakananya. Nah, iya. Jadi kalau lakananya belum ngerti, diterangin belakangnya Nggak bakal bisa. Jadi intinya di situ, jadi fokus kita untuk menerangkannya. Lakana. Lakana dulu. Kalau kita nggak bisa mengenal watak yang benar-benar ya susah. Lakananya itu dalam semesta itu ada 3 corak. Iya. Yang tidak bisa Bukan meletak ya, mau punya watak tidak corak. konsep kata-kata ada duka anak. Ya. Diurai. Iya. Dukanya dalam hal ini beda dengan dukanya. Itu maksud saya diajarkan. Nah, kita kalau kita ulang anak, bagaimana kita mau memasuki sangkaranya, ya. Jadi yang penting ini lakana ini penting bukan apa-apa. Lakana itu watak dari semesta, betul. Watak dari semesta yang mengandung watak, anicca, dukkha dan an. Kalau misalnya sabe sangkara dukkha, sabe sangkara anicca, sabe sangkara dukkha, masih ada sabe dhamma anatta. Tapi kalau lakana bukan itu. Lakana watak yang melekat pada seperti api, panas. Bukan kata api mempunyai panas, salah. Ya, es, dingin. Nah itu yang penting. Jadinya bukannya kita memang udah wataknya es dingin, gitu. Watak kalau manusia yang masih berkondisi kan wataknya apa? Coba bersama gitu. Jadi masih berkondisi. Kalau berkondisi masih terkena wataknya. Tapi kita juga anak. Karena kita juga anata. Kalau nibbana wataknya apa? Hah? Saya tadi ya terbaca. Sebenarnya benar. Kalau apa nibbana apa? Anata. Nggak bisa dimiliki maksudnya. Ya, jadi anata itu bukan milik kita. Milik mereka yang telah kita milik. Perlindungan objek bagi mereka yang telah terbebas dari baru bisa punya objek. Nanti Pak. Jadi bukan nihil. Kita ada tujuan kita. Kalau nihil maka nggak punya tujuan kita mau kemana asal sampai dah. Karena kita punya tujuan. Ya. Jadi kalau kita nihil nggak punya tujuan, ya kan? Aku nggak tahu lah. Nanti mati nggak. Pokoknya gua mau perkosa orang boleh, gua mau merampok boleh. Ya, itu kan berarti nihil kan? Apa dia udahnya nanti cuma 1 kali hidup kata dia gitu. Yang paling berat lagi apalagi yang mau punya paham tentang lebih susah lagi kalau dia belajar. Kalau dia belajar dhamma itu lebih susah lagi kalau dia udah paham atta. Oh dia masih bingung sama milik dia, ya susah. Diri ini milik saya, ini diriku. Nah, itu yang bahaya. Nah kita belajar Sang Buddha menunjukkan 3 corak ini yang melekat pada materi coraknya sama, pada makhluk juga coraknya sama, mengandung 3 lakana. Nah kan dipanggilnya kagak disangkara tapi
tilakana, karena kita mau menerangkan tentang sifat, ya, watak. Oke, masih ada pertanyaan? Kamu terbosan nih. Ya. Kayak seseorang udah belajar agama ini mengetahui bahwa hidup itu dikelilingi oleh anicca, dukkha, anatta. Jadi kalau prakteknya dia kalau kehilangan dia masih sedih, masih nangis juga. Nanti. Jawabnya belum nanti ya. Belum nanti bakal ngajarin kan dianya. Belum mengalami. Belum mengalami yang benar-benar belum. Kita baru keren tuh orang. Belum Dunia megang ini hati, semesta cuman buat tepok dada sama orang lain. Nanti gua sama lu beda lo. Dunia ini terkenal karena anicca, dukkha, dan anatta. Keren apa? Terangkan. Tapi kalau kita nyangka belum, tetap dia nggak ngerti. Jadi ya, jadinya harus melalui perenungan, vipassana, pandangan terang. Ya, pandangan terang itu kagak bisa pandangan terang kalau kita belum bersiap tentang dhamma apa? Dhamma dan Sang Buddha itu mengajar kagak tiba-tiba nyentuh, dia yang paling dasar sekali. Kalau betul-betul belajar Sang Buddha, ajarannya nggak bisa kita cepet-cepet kesini. Lu ajar dulu apa? Sila, dana, sila. Oh itu terus harus ubah-ubah sampai kita ngerti, sampai kita praktek, sampai kita merasakan. Baru nih kalau bapak-bapak ini udah terampil sila, dana, mudah memaafkan orang. Diajarin ini kagak susah Pak, kagak tarik urat kita. Ya, karena kita apa? Karena kita sudah memasuki pengalaman. Kita tuh belum, masih konsep. Oh kalau dia kata begini. Oh nggak bisa dong salah. Kalau gua kata begini jadi begitu, itu kan konsep. Nah ini harus perenungan pengertian. Terlalu perenungan, betul-betul direnungkan. Jadi ajaran Sang Buddha kalau menurut agama Barat, orang Barat, contemplation and meditation. Kontemplasi itu berarti perenungan, melihat kebenaran secara merenung. Data-datanya dilihat, analisanya dilihat, baru dia contemplation and meditation itu. Itu saya nggak pernah di luar negeri bilang this is Buddhism. Enggak. What is Buddhism? The teaching about contemplation and meditation. That's all. Udah. Katakan orang di Barat kalau belajar dhamma nggak kayak kita, langsung dia mau meditasi. Gitu. Kalau kita nggak bisa, kita harus bertahap. Gitu. Ya, kalau Sang Buddha masih hidup, yang kita pelajari ini kata kita baru menyentuh kulit beliau. Baru kulit. Jangan kita tahu kita udah belajar di 2 tahun, udah belajar 2 tahun sama juga orang gini. Lu Harus biasa. udah vipassana lu, misalnya 12 hari. Saya bingung udah begitu, nggak ya? Murah apa ini ajaran Sang Buddha? Ya, apalagi ada yang berani, udah masuk dana lu, dana ke-8, mampu tuh kata. Ya, kalau kita tanya, mau nggak bapak izin bapak saya ambil? Jangan. Dia juga nggak tahu batasan jalan. Nah nanti kita belajar ini. Batasan yang paling nyaman itu apa? Kita mesti tahu. Ya. Nah ini kita di sini bukan ngajar buat yang top, tapi yang secara dasar kita jangan sampai salah. Itu. Ya. Saudara ini yang belum ini nanti ikut lagi. Kalau saya dikasih izin sama kakak, kita adakan lagi 1 tahun lagi nanti. Sudah pelajaran lagi sih. Bapak ya. Nah, saya cukup ya. Dan buat ini.